Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester 6B, Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya akan mengangkat sebuah masalah atau penyakit yang ada di masyarakat menyangkut mata kuliah patologi. Yaitu saya akan mengangkat mengapa anak milenial bertindak sesuka hatinya di sekolah. Seperti yang kita lihat, anak-anak sekarang sulit diatur, berbuat seenaknya, tidak ada rasa hormat pada gurunya. Sesukanya masuk kelas, anak-anak tetap saja sibuk dengan HP-nya. Ketika guru masuk kelas, mereka sibuk dengan HP-nya. Dan inilah yang membuat para guru emosi dan naik darah. Nasihat pun tak mempan lagi, dianggap angin yang lalu begitu saja. Diingatkan malah cuek, bahkan ada yang berani melawan guru. Belakangan ini makin banyak saja muncul berita tentang siswa yang berani melawan guru. Bahkan ada yang tega membunuh gurunya. Itu adalah contoh komentar dan keluhan dari para orang tua dan guru tentang perilaku dari sebagian anak-anak milenial sekarang. Suatu fenomena yang membelakakan mata. Banyak pihak karena tak menyangka hal seperti itu bisa terjadi dan ditunjukkan oleh siswa pada orang tua dan gurunya. Dilakukan secara berhadapan langsung dan terjadinya di sekolah, tempat sakral bagi otoritas sang guru. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Setelah kita urai dari perspektif psikologi pendidikan dan bimbingan konseling, setidaknya menurut yang saya pahami, atau boleh sepaham, boleh juga tidak, namanya juga perspektif, tergantung sudut pandang dan referensi acuan. Saya teoritik, pandangan kita tentang anak dan cara memaknai tindak tanduk mereka sangat tergantung pada mindset dan skema yang terbentuk dalam pikiran kita. Mereka, siswa-siswa itu, adalah sebagaimana yang tergambar dan terbayang dalam skema di kepala kita. Jika di skema di kepala gambaran tentang siswa itu bundar, misalnya, maka siswa dalam fakta yang berdiri di depan kita juga haruslah bundar. Kalau ia menyimpang dari bentuk bundar, maka pasti ada yang salah dengan fakta yang ditunjukkan oleh siswa itu. Nah, masalahnya sekarang, apakah skema di kepala kita tentang anak milenial masa kini sudah tepat, atau ada struktur kognisi di dalamnya yang harus direkonstruksi ulang? Saya menduga tentu perlu diversifikasi lagi secara empirik lewat riset. Sebagian besar para orang dewasa, khususnya para orang tua dan pendidik, membangun skema tentang anak hanya berdasar pengalaman sendiri di masa lalu, ataupun hasil jiplakan dari skema orang-orang terdahulu yang menjadi anutan kita, dan atau dari referensi bacaan yang sudah lama udur. Kita memahami bahwa anak masa kini sebagai objek kognisi yang sama dengan anak di masa lalu. Memandang bahwa karakteristik perkembangan anak hanya berpatok pada periode usia dan akan sama cirinya pada semua masa. Karena itu, jika di masa lalu suatu perilaku X anak dikategorikan sebagai A, maka bentuk yang sama juga ditunjukkan di masa kini. Itu tetaplah masuk di kategori A. Sebab itulah definisi perilaku X itu dalam skema di benak kita. Tapi, apakah perilaku yang sama di skema anak milenial juga seperti itu? Apakah anak milenial juga sama anggapannya bahwa perilaku X tersebut masuk kategori A? Atau justru mereka punya cara pandang sendiri dalam struktur kognisi mereka? Jangan-jangan di skema kognitif mereka perilaku X itu adalah B atau C atau D. Nah, tentu ini yang bisa terjadi karena sumber informasi dan model-model perilaku yang masuk di kognisi anak jauh berbeda dengan yang masuk ke dalam kognisi guru.
Sang guru bertumbuh dan membangun skema tentang perilaku X berdasarkan sumber dan akses informasi yang masa lalu yang terbatas ya. Ketika saluran TV masih terbatas dan terkontrol, di saat itu akses ke seantero dunia lewat internet sama sekali belum dikenal. Di era segala sesuatunya dikontrol ketat oleh pemerintah, sumber referensi utama kognisi kita hanya apa yang didengar dari guru di sekolah dan orang tua di rumah. Si anak mandiri lahir dan besar di era di mana akses sumber informasi sedemikian melimpah dan tidak terbatas. Itu sebabnya generasi mereka biasa disebut dengan penduduk dunia atau cyber citizen. Mereka bisa mengakses, melihat, dan mengadopsi rupa-rupa model perilaku hanya lewat layar HP yang hampir tak pernah lepas dari genggamannya. Anak mengkonstruksi kognisi dan membangun skema dari variasi sumber yang kaya dan beragam, termasuk dalam memaknai perilaku X tadi. Karena itu, perilaku X di pikiran anak menjadi amat berbeda dengan yang ada di pikiran guru. Jika ini yang terjadi, maka terjadilah apa yang disebut gap mindset. Jarang terdapat antar generasi ada ketidaksinkronan anggapan tentang perilaku X yang ada di skema anak dengan yang diyakini dalam skema pendidik. Si anak merasa tak apa-apa bila X dilakukan, sementara si pendidik merasa bahwa amat gusar dan marah bila perilaku X itu ditunjukkan di hadapan mereka. Nah, inilah salah satu sumber konflik yang mungkin banyak kita alami di masyarakat. Pendidik punya ekspektasi sendiri tentang apa yang seharusnya anak lakukan dan tunjukkan, sementara anak punya ekspektasi dan fokus hidupnya sendiri yang boleh jadi amat berbeda. Anak menjadi tak mengerti dan merasa perlu berontak ketika pendidik mencoba memaksakan agar anak bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai ekspektasi dan definisi skema kognisi sang pendidik. Ketika guru merampas HP anak yang sedang belajar, itu tentu karena di skema kognisi sang guru, main HP saat belajar itu adalah perilaku tercela dan harus dihentikan. Sementara dalam skema kognisi si anak boleh jadi peristiwa perampasan HP tersebut dipandang sebagai hal yang tak berdasar, berlebihan, mempermalukan, dan tidak sewenang-wenang atas hak dirinya. Karena itu, dia merasa perlu bertindak dan beraksi menurut cara yang dia pahami perlu dia lakukan. Ternyata pilihan cara beraksinya itu di mata pendidik adalah hal amat tak pantas, atau biasa disebut dengan kurang ajar dan macam-macam simbol perilaku negatif yang ada di ruang skema kognisi para pendidik. Nah, hebohlah kita, marahlah kita, cari kambing hitamlah kita. Pertanyaan kritisnya, bila perilaku X itu menurut kita adalah salah, sudahkah kita berusaha memahamkan anak-anak kita tentang kesalahan itu? Kenapa salah dan bagaimana agar tidak salah? Atau baru sekedar mengharapkan dan menuntut agar anak paham sendiri dari referensinya itu yang dimilikinya, lalu tahu sendiri cara bersopan santun itu? Sudahkah kita mencoba menyamakan gelombang frekuensi struktur kognisi kita tentang kesopan santunan agar sejalan dan seirama dengan struktur kognisi di kepala anak kita? Sudahkah kita secara serius merancang upaya dan melaksanakan praktik pendidikan yang terencana untuk membantu anak bisa paham, mempraktikkan, membiasakan berperilaku santun menurut definisi kita? Periksalah apa yang memang sudah kita lakukan di sekolah, di kelas, di rumah, atau dalam interaksi langsung kita dengan sang anak. Seberapa banyak waktu dan usaha yang telah kita berikan untuk melatihkan dan mencontohkan cara bertutur kata dan bertindak yang santun itu. Jika anak diminta agar tahu cara bersepeda yang benar, maka kita akan mendampingi dan mengajari langsung mereka. Nah, ini prinsip yang sama juga berlaku dalam mendidik etika berperilaku. Jika kita menginginkan anak mampu bertutur santun dan beretika, latihlah mereka melakukan itu semua ketika berhadapan dan berinteraksi dengan mereka di kelas. Tunjukkan contohnya yang benar itu seperti apa. Jika mereka menurut kita kurang ajar,
itu artinya kita sendiri telah mengaku kurang mengajari mereka. Tidak ada anak yang lahir dengan bawaan kurang ajar. Jika mereka kini kurang ajar di mata kita, maka itu adalah hasil belajar mereka dari berinteraksi dengan lingkungan yang mengitarinya, termasuk orang tua dan pendidik. Kita hanya biarkan mereka belajar dari sumber yang salah dan tidak mencoba mengambil bagian langsung mengajari dan mencontohkan. Yang kita lakukan baru tahap menilai, melabeli, memvonis, marah, dan menghukum, belum mengajari dan melatihkan. Tidak ada waktu, itu urusan orang tua. Siapapun orang tua si anak, ngerti tidak ngerti cara mendidik, harmonis atau broken home, punya waktu atau sibuk, anaknya haruslah datang ke sekolah dalam keadaan sudah baik perilakunya. Pendidik di sekolah tidak punya waktu mendidik perilaku mereka. Pendidik harus sibuk menuntaskan beban target kurikulum untuk memintarkan, bukan membuat santun anak. Kesantunan anak memang dinilai dari masuk rapor, tapi kesantunan hanya dianjurkan, diwajibkan, seperti mewajibkan anak datang ke sekolah pakai sepatu hitam dan baju seragam yang bisa dibeli di toko. Kalau tak bisa santun, itu salah anak sendiri dan orang tuanya. Kenapa tidak beli di toko? Ya, yang saya tahu atau per definisi menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Entahlah apa yang kini sebenarnya sedang terjadi di institusi pendidikan formal kita. Masihkah di situ ada pendidikan menurut definisi Dewantoro? Atau apakah kita memaknai pendidikan itu sama dengan pembelajaran saja? Atau kita perlu mengubah saja kementerian atau dinas pendidikan menjadi kementerian dinas pembelajaran? Toh fokus mereka hanya itu, bukan? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.